Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel PSA, channel yang membahas tentang peristiwa sejarah dunia. Nah, kalau kamu tinggal di Jakarta, tentu sudah mengenal Gedung Museum Fathahillah atau Gedung Museum Sejarah Jakarta. Bagi kamu yang tinggal di luar Jakarta, perlu diketahui bahwa di Jakarta terdapat sebuah bangunan museum yang sangat megah yang dikenal dengan Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta. Gedung yang sekarang terletak di Jalan Taman Fathahillah mulai dibangun tahun 1620 atas perintah Gubernur Jan Pieter Zoon Koen. Gedung ini kemudian dikenal sebagai Stadius atau Balai Kota, merupakan salah satu bangunan Belanda di Batavia yang digunakan sebagai kantor Gubernur Jenderal VOC. Gedung itulah yang dijadikan sentral untuk membangun kemaharajaan VOC, tempat awal membangun keabsolutan dan kewenang-wenangan monopoli perdagangan serta intervensi politik VOC di Nusantara. Bahkan, di Asia pada umumnya, hal ini dilanjutkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda setelah VOC dibubarkan. Berita tentang keuntungan yang melimpah berkat perdagangan rempah-rempah itu menyebar luas, sehingga terdengar di beberapa telinga pedagang lainnya. Semakin banyaknya orang-orang Eropa yang tertarik pergi ke Nusantara, mereka saling berinteraksi dan bersaing dalam meraup keuntungan perdagangan. Para pedagang atau perusahaan dagang Portugis bersaing dengan para pedagang Belanda, bersaing dengan para pedagang Spanyol, kemudian bersaing juga dengan para pedagang Inggris, dan seterusnya. Bahkan tidak hanya antar bangsa, antar kelompok atau kongsi dagang dalam satu bangsa pun mereka saling bersaing. Oleh karena itu, untuk memperkuat posisinya di dunia timur, masing-masing kongsi dagang dari suatu negara membentuk persekutuan dagang bersama. Sebagai contohnya saja nih, pada tahun 1600, Inggris membentuk sebuah kongsi dagang yang diberi nama East India Company atau disingkat dengan EIC. Kongsi dagang EIC ini kantor pusatnya berkedudukan di Kalkuta, India. Dari Kalkuta ini, kekuatan dan setiap kebijakan Inggris di dunia timur dikendalikan. Pada tahun 1811, kedudukan Inggris begitu kuat dan meluas, bahkan pernah berhasil menempatkan kekuasaannya di Nusantara. Persaingan yang cukup keras juga terjadi di antar perusahaan dagang orang-orang Belanda. Masing-masing ingin memenangkan kelompoknya sendiri agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kenyataannya, ini mendapatkan perhatian khusus dari pihak pemerintah dari parlemen Belanda, sebab persaingan antar kongsi Belanda juga akan merugikan kerajaan Belanda sendiri. Terkait dengan itu, maka pemerintahan dari parlemen Belanda atau Staten-Generaal pada tahun 1598 mengusulkan agar antar kongsi dagang Belanda bekerja sama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Usulan ini baru terrealisasikan 4 tahun berikutnya, yakni pada tanggal 20 Maret 1602, secara resmi dibentuklah Persekutuan Kongsi Dagang Belanda di Nusantara sebagai hasil fusi antar kongsi yang telah ada. Kongsi dagang Belanda ini diberi nama Verenigd Oost-Indisch Company yang disingkat dengan VOC, atau dapat disebut dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang India Timur. VOC secara resmi didirikan di Amsterdam. Tujuannya dibentuk VOC ini antara lain: yang pertama, untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok atau kongsi pedagang Belanda yang telah ada. Yang kedua, untuk memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lainnya. VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang, sehingga disebut dengan Dewan 17. Mereka terdiri dari 8 perwakilan kota pelabuhan dagang di Belanda. Markas besar dewan ini berkedudukan di Amsterdam. Dalam menjalankan tugas, VOC ini memiliki beberapa kewenangan dan hak-hak antara lain. Yang pertama, melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magellan, termasuk Kepulauan Nusantara. Yang kedua, membentuk angkatan perang sendiri. Yang ketiga, melakukan peperangan. Yang keempat,
mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Yang kelima, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Yang keenam, mengangkat pegawai sendiri. Dan yang terakhir, yang ketujuh, memerintah di negeri jajahannya. Sebagai sebuah kongsi dagang dengan kewenangan dan hak-hak di atas, menunjukkan bahwa VOC memiliki hak-hak istimewa dan kewenangan yang sangat luas. VOC sebagai kongsi dagang bagaikan negara di dalam negara. Dengan memiliki hak untuk membentuk angkatan perang sendiri dan boleh melakukan peperangan, maka VOC cenderung ekspansif. VOC terus berusaha memperluas daerah-daerah di Nusantara sebagai wilayah kekuasaan dan monopolinya. VOC juga memandang bangsa-bangsa Eropa yang lain sebagai musuhnya. Mengawali ekspansi tahun 1605, VOC telah berhasil mengusir Portugis dari Ambon. Benteng pertahanan Portugis di Ambon dapat diduduki tentara VOC. Benteng itu kemudian oleh VOC diberi nama Benteng Victoria. Pada awalnya, pertumbuhannya sampai tahun 1610, Dewan 17 secara langsung harus menjalankan tugas-tugas dan menyelesaikan beberapa urusan VOC, termasuk urusan ekspansi untuk perluasan wilayah monopoli. Nah, dapat kamu bayangkan, Dewan 17 yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda, mengurus wilayah yang ada di Kepulauan Nusantara. Sudah tentu, Dewan 17 tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari secara cepat dan efektif. Sementara itu, persaingan dan permusuhan dengan bangsa-bangsa lain juga semakin keras. Berangkat dari permasalahan ini, maka pada tahun 1610 secara kelembagaan diciptakan jabatan baru dalam organisasi VOC, yakni Jabatan Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal merupakan jabatan tertinggi yang bertugas mengendalikan kekuasaan di negeri jajahan VOC. Di samping itu juga dibentuk Dewan Hindia Red Van Hindi yang diberi tugas untuk memberi nasihat dan mengawasi kepemimpinan Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Peter Booth yang memerintah tahun 1610 sampai 1614. Sebagai Gubernur Jenderal yang pertama, Peter Booth sudah tentu harus menata organisasi kongsi dagang ini sebaik-baiknya agar harapan mendapatkan monopoli perdagangan di Hindia Timur dapat diwujudkan. Peter Booth pertama kali mendirikan pos perdagangan di Banten pada tahun 1610. Pada tahun itu juga, Peter Booth meninggalkan Banten dan berhasil memasuki Jayakarta. Penguasa Jayakarta waktu itu adalah Pangeran Wijayakrama yang sangat terbuka dalam hal perdagangan. Dengan demikian, Jayakarta dengan pelabuhannya Sunda Kelapa menjadi kota dagang yang sangat ramai. Kemudian, pada tahun 1611, Peter Booth berhasil mengadakan perjanjian dengan penguasa Jayakarta untuk pembelian sebidang tanah seluas 50 kali 50 fadem atau 1 fadem sama dengan 182 cm yang berlokasi di sebelah timur Muara Ciliwung. Tanah inilah yang menjadi cikal bakal hunian dan daerah kekuasaan VOC di Tanah Jawa dan menjadi cikal bakal kota Batavia. Di lokasi ini kemudian didirikan bangunan batu berlantai 2 sebagai tempat tinggal, kantor, dan sekaligus gudang. Peter Booth juga berhasil mengadakan perjanjian dan menanamkan pengaruhnya di Maluku dan berhasil mendirikan pos perdagangan di Ambon. VOC semakin merajalela. Pada tahun 1614, Peter Booth digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard tahun 1614 sampai 1615. Baru berjalan 1 tahun, ia digantikan Gubernur Jenderal yang baru yakni Lawrence Riel tahun 1615 sampai 1619. Pada masa jabatan Lawrence Riel ini berhasil dibangun gedung Mauritius yang berlokasi di tepi Sungai Ciliwung. Orang-orang Belanda yang tergabung dalam VOC itu memang cerdik. Pada awalnya mereka bersikap baik banget dengan rakyat. Sikap baik rakyat dan para penguasa setempat ini dimanfaatkan oleh VOC untuk semakin memperkuat kedudukannya di Nusantara. Orang-orang Belanda mulai menampakkan sikap congkak dan sombong.
Setelah merasakan nikmatnya tinggal di Nusantara dan menikmati keuntungan yang melimpah dalam berdagang, Belanda semakin bernafsu hingga menguasai dan kadang-kadang melakukan paksaan dan kekerasan. Hal inilah telah menimbulkan kebencian rakyat dan para penguasa lokal. Oleh karena itu, pada tahun 1618, Sultan Banten yang dibantu tentara Inggris di bawah Laksamana Thomas Dale berhasil mengusir VOC dari Jayakarta. Orang-orang VOC kemudian menyingkir ke Maluku. Setelah VOC hengkang dari Jayakarta, pasukan Banten pada awal tahun 1619 juga mengusir Inggris dari Jayakarta. Dengan demikian, Jayakarta sepenuhnya dapat dikendalikan oleh Kesultanan Banten. Tahun 1619, Gubernur Jenderal VOC, Lawrence Riel, digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon Koen, atau bisa kita singkat saja dengan J.P. Koen. J.P. Koen dikenal Gubernur Jenderal yang berani dan kejam serta ambisius. Oleh karena itu, merasa bangsanya dipermalukan pasukan Banten dan Inggris di Jayakarta, maka J.P. Koen mempersiapkan pasukan untuk menyerang Jayakarta. Armada Angkatan Laut dengan 18 kapal perangnya mengepung Jayakarta. Ternyata dalam waktu singkat, Jayakarta dapat diduduki VOC kembali. Kota Jayakarta kemudian dibumi hanguskan oleh J.P. Koen pada tanggal 30 Mei 1619. Di atas puing-puing kota Jayakarta itulah dibangun kota baru bergaya kota dan bangunan di Belanda. Kota baru itu dinamakan Batavia sebagai pengganti nama Jayakarta. Nah, bagi teman-teman yang mau lihat arsitektur bangunan-bangunan yang didirikan oleh VOC pada masa itu, kalian bisa lihat pada video di link deskripsi ini ya, atau nanti di akhir video akan saya cantumkan. VOC sendiri memiliki strategi politik yang sangat manjur, di mana strategi tersebut dinamakan politik divide et impera. Apa sih pengertian politik divide et impera? Sebelum kita lanjut ke pengertian politik divide et impera tersebut, silahkan kalian dengarkan musik berikut. Adu domba, mengadu domba, domba dipertarungkan. Adu domba, mengadu domba, domba dipertarungkan. Demi kesenangan, domba kesakitan. Oke, fix. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan musik atau lagu tersebut. Kira-kira judulnya apa ya? Ya, benar, Adu Domba. Lagu ini dipopulerkan oleh Bang Haji Rhoma Irama. Tapi, apa sih hubungannya antara lagu tersebut dengan politik divide et impera? Kita dapat lihat dari pengertiannya di mana lagu Adu Domba yang merupakan sebuah sindiran bagi orang-orang yang suka mengadu antara satu sama lain. Dan inilah yang dilakukan oleh VOC. Karena apa? Karena VOC semakin serakah dan bernafsu untuk menguasai Nusantara yang kaya rempah-rempah. Tindakan intervensi politik terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara dan pemaksaan monopoli perdagangan terus dilakukan, sehingga ia melakukan politik divide et impera atau adu domba sebagai tipu daya mereka, yang dilaksanakan demi mendapatkan kekuasaan dan keuntungan sebesar-besarnya. Sebagai contohnya saja nih, politik divide et impera pernah diterapkan di Kerajaan Mataram, yang merupakan kerajaan kuat di Jawa, akhirnya juga dapat dikendalikan secara penuh oleh VOC. Hal ini terjadi setelah dengan tipu muslihat VOC, Raja Pakubuwana II yang sedang dalam keadaan sakit keras, dipaksa untuk menandatangani naskah penyerahan kekuasaan Kerajaan Mataram kepada VOC pada tahun 1749. Tidak hanya kerajaan-kerajaan di Jawa, kerajaan-kerajaan di luar Jawa berusaha ditaklukkannya juga. Salah satunya yaitu Kerajaan Banjar. Untuk memperkokoh kedudukan di Indonesia bagian barat dan memperluas pengaruhnya di Sumatera,
VOC berhasil menguasai Malaka setelah mengalahkan saingannya yaitu Portugis pada tahun 1641. Berikutnya VOC berusaha meluaskan pengaruhnya ke Aceh. Kerajaan Makassar di bawah Sultan Hasanuddin yang tersohor di Indonesia bagian timur juga berhasil dikalahkan setelah terjadi perjanjian Bongaya tahun 1697. Sementara jauh sebelum itu, yakni tahun 1605, VOC sudah berhasil mengusir Portugis dari Ambon. VOC menjadi berjaya setelah berhasil melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Pengaruh dan kekuasaan VOC semakin meluas, dan untuk memperkuat kebijakan monopoli, di setiap daerah yang dipandang strategis, armada VOC diperkuat. Benteng-benteng pertahanan dibangun, sebagai contoh benteng Grostedt dibangun di Saparua, benteng Nassau di Banda, di Ambon juga dibangun benteng Victoria, benteng Oranje di Ternate, dan benteng Rotterdam di Makassar. Dalam rangka memperluas pengaruh dan kekuasaannya itu, ternyata VOC juga sampai ke Irian atau Papua yang dikenal sebagai wilayah yang masih tertutup dengan hutan belantara yang begitu luas. Kedudukannya juga masih bersahaja dan primitif. Dengan demikian, daerah pengaruh dan kekuasaan VOC sudah meluas di seluruh Nusantara. Nah, untuk memahami beberapa penjelasan tadi, jelas bahwa VOC merupakan kongsi dagang itu berangkat dari usaha mencari keuntungan, kemudian dapat menanamkan pengaruh bahkan kekuasaannya di Nusantara. Fenomena ini juga terjadi pada kongsi dagang milik bangsa Eropa yang lain. Artinya, untuk memperkokoh tindakan monopoli dan memperbesar keuntungannya, orang-orang Eropa itu harus memperbanyak daerah yang dikuasainya, atau disebut dengan daerah koloni. Tidak hanya daerah yang dikuasai secara ekonomi, kongsi dagang itu juga ingin mengendalikan secara politik atau memerintah daerah tersebut. Nah, disinilah terkenal dengan sebutan kekuatan kolonialisme dan imperialisme. Dapat ditarik kesimpulan, tindak keserakahan dan kekerasan yang dilakukan oleh VOC menunjukkan mereka tidak mau bersyukur atas karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, wajar kalau timbul perlawanan dari berbagai daerah, misalnya Aceh, Banten, Demak, Mataram, Banjar. Maka dari itu pesan saya untuk kalian, buang jauh-jauh sifat keserakahan dari diri kita dan tetap selalu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Cukup sekian video pada kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.